Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Probolinggo siang hari jam setengah 1 siang. Nah, pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api Mutiara Timur fakultatif dari stasiun Probolinggo ke stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api Mutiara Timur fakultatif berbeda dengan Mutiara Timur yang reguler. Kereta api ini melayani kelas full eksekutif, teman-teman. Dan ini infonya, perjalanan Mutiara Timur fakultatif hari ini ditarik oleh lokomotif merah CC01836 Depo Induk Jember. Lokomotif livery merah biru bawaan Sumatera, teman-teman. Yang di Jawa sudah mulai langka. Penasaran gimana perjalanan kali ini? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, seperti ini di depan stasiun Probolinggo. Sekarang jam 12.23. Untuk keberangkatan kereta api Mutiara Timur fakultatif dari Probolinggo jam 12.41, teman-teman. Jadi kurang lebih 20 menit lagi dan cus langsung aja kita masuk ke pintu keberangkatan. Nah, di sini ada proyek, teman-teman. Mohon maaf atas ketidaknyamannya, sedang ada proyek. Ini kalau nggak salah bakal jadi pintu masuk khusus kereta api Supas, teman-teman. Ada tulisannya tuh, KAI Komuter. Dan untuk saat ini pintu masuk kereta api jarak jauh dan kereta api komuter lain Supas masih jadi satu ya di sini, teman-teman. Nantinya bakal dipisah nih. Khusus lokal ada di sana. Terus kita masuk. Ruangan ber-AC kita tutup lagi. Oke, teman-teman, sekarang aku sudah boarding dan masuk ke dalam peron stasiun Probolinggo. Nah, perjalanan kali ini aku bakal naik kereta api Mutiara Timur fakultatif keberangkatan dari stasiun Ketapang Banyuwangi tadi pagi. Nah, perjalanan kali ini aku spesial bikin trip reportnya karena bakal ditarik lokomotif merah, teman-teman. Di sini aku udah siap nih pakai baju merah juga supaya matching dengan lokomotifnya. Lokomotif merah di Jawa ini makin lama makin berkurang, teman-teman. Apalagi yang menggunakan livery bawaan Sumatera. Nah, jadi dari 6 lokomotif CC001 yang mutasian dari Sumatera tahun 2024, ini beberapa udah diganti menjadi livery putih standar. Karena memang waktunya perawatan di Balai Asa Jogja, teman-teman. Nah, ini lokomotif Mutiara Timur yang aku naiki bentar lagi, jadwal perawatannya tinggal 2 bulan lagi, kalau nggak salah bulan Agustus, teman-teman. Nah, makanya itu sebelum berganti menjadi livery putih standar, kita abadikan dulu livery merah bawaan Sumatera ini, teman-teman. Siapa tahu 2 bulan kemudian lokomotif ini jadi warna putih. Nah, ini dia tiket perjalananku kali ini. Kereta api Mutiara Timur dengan nomor KA 212F dengan keberangkatan dari stasiun Probolinggo jam 12.41 dan tiba di Surabaya Gubeng jam 14.38. Perjalanan kali ini aku naik di eksekutif 1, sengaja pilih paling depan supaya dekat dengan lokomotif, teman-teman. Kereta api Mutiara Timur dengan tujuan stasiun Surabaya Gubeng. Kepada seluruh calon penumpang kereta api Mutiara Timur dimohon untuk mempersiapkan diri di peron 2, periksa dan teliti kembali barang bawaan dan pastikan yang sudah tertinggal di area stasiun. Oke, itu dia kereta api Mutiara Timur masuk stasiun Probolinggo. Bener kan, lokomotif merah, cuy. Lampunya kok hidup sebelah itu. Wih, loncengnya nyala, cuy. Gokil. Wow, campur-campur eksekutif. Oke, kereta api Mutiara Timur telah tiba di jalur 2 stasiun Probolinggo. Dan kalau aku lihat ini rangkaiannya campur-campur, teman-teman. Ada yang kaca pesawat, ada yang kaca lebar. Nah, normalnya Mutiara Timur fakultatif itu menggunakan eksekutif kaca pesawat yang 48 tempat duduk. Harusnya Mutiara Timur fakultatif pakai eksekutif yang seperti ini, kaca pesawat, retrofit, total 48 tempat duduk. Tapi entah ini kecampur sama eksekutif kaca lebar. Susunan rangkaian kereta api Mutiara Timur fakultatif membawa 7 eksekutif, 1 kereta makan, dan 1 pembangkit. Perjalanan kali ini aku naik di eksekutif 1, teman-teman. Eksekutif 5 K100233 di Induk Ketapang. Eksekutif kaca lebar
Di Ketapang ini milik Mutiara Timur reguler, teman-teman. Kereta makannya menggunakan kereta makan kelas eksekutif M109601. Ini kalau nggak salah interiornya mewah, teman-teman. Nah, seperti ini. Eksekutif 4 K100229 tahun 2002, kaca lebar. Gokil. Eksekutif 3 kaca lebar lagi. 9502 4G. Nah, ini dia papan namanya, Kereta Api Mutiara Timur Fakultatif dari Stasiun Ketapang tujuan Surabaya Gubeng. Ini eksekutif 2 kaca pesawat, eksekutif 1 yang aku naiki kaca lebar. Nah, eksekutif 1 itu paling depan, guys. Belakang lokomotif pas, nggak ada halangan pembangkit ataupun bagasi. Oke, sinyal udah ngangkat, mari kita masuk. Karena eksekutif 1 yang aku naiki tidak dapat peron, jadi aku naik dari eksekutif 2. Eksekutif 2 bernomor K108206 merupakan eksekutif kaca pesawat dengan kapasitas 48 tempat duduk, berbeda dengan kereta eksekutif lainnya yang 50 tempat duduk. 48 penumpang. Dan ini dia eksekutif 1 yang aku naiki bernomor K100101 di Poindo Ketapang, merupakan eksekutif kaca lebar buatan tahun 2001. Oke, pada pukul 12.41 tepat waktu kereta api Mutiara Timur Fakultatif diberangkatkan dari stasiun Probolinggo. Perjalanan kali ini dari stasiun Probolinggo ke stasiun Surabaya Gubeng ditempuh selama 1 jam 57 menit dengan pemberhentian di stasiun Pasuruan, Bangil, Sidoarjo, dan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Perjalanan kali ini terdapat beberapa kali persilangan, yaitu di stasiun Bangil kita akan tunggu bersilang dengan kereta api komuter lain Supas, dan di stasiun Sidoarjo kita bakal silang dengan kereta api Sri Tanjung. Perjalanan kali ini cukup spesial karena kereta api yang aku naiki ditarik lokomotif merah dan aku duduk di eksekutif 1 belakang lokomotif. Wow. Oke teman-teman, ini dia eksekutif 1 yang aku naiki bernomor K100101 di Poindo Ketapang, merupakan eksekutif tahun 2001 dan memiliki kaca lebar seperti ini. Perjalanan kali ini aku duduk di kursi nomor 11D dan alhamdulillah dapat view jendela yang lebar, teman-teman. Berbeda dengan kursi depanku itu nomor 10, dapat jendela separuh. Nah, seperti ini kursinya, menggunakan kursi yang sama seperti eksekutif stainless steel 2018-2019, teman-teman, berwarna biru dan ada kuping di kanan dan kiri seperti ini. Untuk fasilitasnya di depan ada kantong belakang kursi dan kantong kresek untuk menyimpan sampah. Lalu di depan kita ada footrest untuk sanggahan kaki yang dapat diatur ketinggiannya tinggi atau rendah. Nah, di sini ada tuas pengaturnya. Tinggal dipencet aja, sekarang sudah menjadi posisi rendah dan dipencet lagi menjadi posisi tinggi seperti ini, teman-teman. Lalu di samping di kaca ini terdapat tirai gorden tarik menyamping seperti ini. Apabila kepanasan bisa ditutup. Nah, kali ini aku buka aja ya, mau menikmati pemandangan. Lalu di samping ada tatakan kecil untuk menaruh barang-barang kecil seperti botol, tumbler, atau barang-barang kecil lainnya. Di bawah ada 2 colokan listrik untuk mengecas HP, laptop, ataupun tablet, atau barang elektronik yang berdaya rendah. Di atas ada rak bagasi untuk menaruh barang-barang seperti tas ataupun koper, dan di setiap ujung depan dan belakang terdapat CCTV untuk keamanan dan layar TV untuk hiburan. Nah, di kursi ini juga terdapat meja lipat, teman-teman. Tinggal dibuka aja di bagian ini, lalu ditarik mejanya. Dan seperti ini mejanya, menurutku standar aja, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu kecil, teman-teman. Dan di kursi ini juga terdapat reclining seat. Tinggal memencet tombol ini dan kursi didorong ke belakang, maka kursi akan lebih rapat dan lebih nyaman. Oke, sekarang kita berada di antara stasiun Probolinggo sampai stasiun Pasuruan. Jalur di sini kecepatan maksimalnya bisa sampai 120 km/jam.
Tapi untuk kereta api Mutiara Timur fakultatif ini kecepatan maksimalnya hanya 100 km per jam aja teman-teman, tren Mark E, karena menggunakan eksekutif lawas seperti ini. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Pasuruan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pasuruan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Oke, pada pukul 13.08 awal 4 menit, kereta api Mutiara Timur fakultatif telah tiba di stasiun Pasuruan. Dan ini dia lokomotif kereta api Mutiara Timur fakultatif kali ini, lokomotif merah guys. CC Donald 18346 di Induk Jember atau nomor lamanya Donald 125R. Lokomotif ini mutasian dari Sumatera di Fro 3 Palembang teman-teman, Kertapati. Kita lihat ya PA perawatan yang akan datang. P48 YAD yang akan datang 13 Agustus 2026. Aku melakukan perjalanan sekarang 25 Juni, yang artinya kurang lebih 2 bulan lagi guys. Kurang lebih 2 bulan lagi penentuan lokomotif ini bakal dicat menjadi merah lagi atau berubah warna putih standar. Nah, seperti ini. Lokomotif ini masih ori bawaan Baleasa Lahat dengan ciri khas birunya lebih gelap ketimbang merah birunya Baleasa Jogja. Lalu aksesorisnya masih lengkap cuy, ada port multiple unit, masih ada lengkap di depan dan belakang. Lalu lampu semboyan yang berukuran besar seperti lokomotif CC 02, 205 di Sumatera, dan juga terdapat tralis di lampu semboyannya. Gokil, masih ori. Kereta api Mutiara Timur berhenti di sini jadwalnya cuma 2 menit aja, mulai jam 13.12 sampai 13.14. Tapi berhubung kita masuk Pasuruan awal 4 menit, jadi perkiraan berhenti di sini 6 menit teman-teman. Oke, sinyal keluar udah ngangkat, persiapan berangkat kereta api Mutiara Timur. Terus langsung aja kita masuk ke dalam rangkaian. Oke, jam 13.14 tepat waktu, Mutiara Timur fakultatif berangkat stasiun Pasuruan. Kita dengarkan deru mesinnya ya. Di sini aku di eksekutif 1 paling depan, pas banget belakang lokomotif. Tuh. Kita akan tiba di stasiun Bangil. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bangil, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Saat ini kereta api Mutiara Timur fakultatif melewati percabangan stasiun Bangil. Jalur yang ada di sebelah kiri tersebut merupakan jalur yang dari arah Malang yang biasa dilewati kereta api Penataran Doho, Arjuno Express, Ijen Express, Tawang Alun, dan KA BBM Pertamina. Dan ini kereta api Mutiara Timur mulai melambat, persiapan masuk stasiun Bangil. Oke, pada pukul 13.31 awal 1 menit, kereta api Mutiara Timur fakultatif telah tiba di stasiun Bangil. Berhenti di sini lumayan lama teman-teman, sekitar 12 menit. Karena bakal tunggu silang dengan kereta api komuter lain Supas. Wah, kereta api full eksekutif kalah dengan kereta api lokal teman-teman. Ya, meskipun kereta api Mutiara Timur fakultatif ini merupakan kereta api tambahan ya, nomornya aja fakultatif teman-teman. Seperti ini stasiun Bangil, kereta api Mutiara Timur masuk jalur 3 dan kemungkinan Supas nanti bakal masuk di jalur 1. Dan ini dia lokomotifnya. Lokomotif merah 2018346.
Nah, jadi 2 tahun lalu, Desember 2024, Pulau Jawa mendapatkan 6 lokomotif dari Sumatera, dari Depo Kertapati, Palembang, teman-teman. 6 lokomotif tersebut sekarang macam-macam kondisinya, ada yang bisa dinas, ada yang cuma langsir, dan bahkan ada yang udah dicat menjadi livery putih standar. Dari 6 lokomotif tersebut, ini aku sebutin satu-satu ya, yaitu CC201 8912. Lokomotif tersebut sudah melakukan perawatan di Balai Asa Jogja. Dan beruntungnya, lokomotif tersebut masih mempertahankan livery merah birunya. Meskipun livery merah biru tersebut ciri khas Balai Asa Jogja ya, livery warna birunya terlihat lebih cerah. Oke, karena audionya error, aku lanjutin jelasin menggunakan voice over ya. Lokomotif selanjutnya adalah CC201 8915. Nah, lokomotif tersebut setibanya di Jawa, ini menjadi tumbal ke lokomotif lain. Di Jawa, lokomotif ini hanya bisa berdinas langsiran aja, yaitu langsiran di stasiun Kalimas, Surabaya. Nah, kabar terakhir, lokomotif ini sekarang dibawa ke Balai Asa Jogja untuk melakukan perawatan, teman-teman. Nah, entah nih bakal jadi putih atau tetap warna merah. Lalu untuk lokomotif CC201 8916, nah lokomotif ini sudah melakukan perawatan dan liverynya berubah menjadi putih standar. Lalu selanjutnya 201 8917. Lokomotif ini sudah melakukan perawatan dan menjadi livery putih standar seperti Jawa, teman-teman. Nah, selanjutnya ada CC201 8346, lokomotif di belakangku ini yang masih belum melakukan perawatan dan masih menggunakan livery merah biru bawaan Sumatera. Lalu selanjutnya CC201 8346, lokomotif tersebut hanya bisa dinas langsiran aja di stasiun Bandung, teman-teman. Dan loko tersebut belum melakukan perawatan sehingga liverynya masih bawaan merah biru Sumatera. Jadi sekarang masih sisa 2 unit yang masih ori merah biru Sumatera. Salah satunya di belakangku ini. Nah, ini dia lokomotif merahnya, cuy. Lokomotif merah yang bawaan Sumatera. Saat ini sisa 2 unit, yaitu 8346 dan 8340. 8340 dinasan cuma langsiran aja di Bandung. Dan yang bisa dinas jarak jauh cuma lokomotif ini aja, 8346. Itu pun sisa 2 bulan, guys. Bentar lagi melakukan perawatan nih, 2026 bulan Agustus. Semoga aja tetap ya, semoga saja tetap warna merah. Kereta api Mutiara Timur berhenti stasiun Bangil 12 menit. Jadwalnya mulai jam 13.32 sampai berangkat lagi 13.44. Tapi sekarang jam 13.41. Kereta api komuter lain Supas masih belum masuk, teman-teman. Wah, kayaknya telat nih komuternya, guys. Oke, itu dia kereta api komuter lain Supas sudah terlihat persiapan masuk stasiun Pasuruan. Oh ya, komuter lain Supas meskipun beberapa waktu lalu diperpanjang ke stasiun Probolinggo, tapi yang ke Probolinggo cuma perjalanan pagi sama malam aja, teman-teman. Perjalanan pertama dan terakhir. Kalau yang perjalanan siang ini relasinya tetap sampai stasiun Pasuruan. Nah, ini dia. Jadi dalam sehari komuter lain Supas ini 4 kali PP. PP pertama itu sampai Probolinggo, PP keempat sampai Probolinggo, yang kedua ketiga sampai Pasuruan aja. Nah, ini dia. Wih, 6423. 64, wih, tahun 64. Tahun 66. Gokil, tua-tua semua. Wow. Transit tua, guys. Transit tahun 60-an nih. Wih, Bugi K8 coy. Gokil, tahun 66. Tahun 66 Bugi K8 Trend Mark F. Unik juga nih. Nah, oke, komuter lain Supas sudah masuk. Mari kita masuk ke dalam rangkaian. Bentar lagi Mutiara Timur berangkat. Pada pukul 13.47 terlambat 3 menit, Mutiara Timur Fakultatif berangkat stasiun Bangil.
Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Sidoarjo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Sidoarjo, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Oke, pada pukul 14.10 terlambat 2 menit kereta api Mutiara Timur Fakultatif telah tiba di stasiun Sidoarjo. Di sini kita berselang dengan kereta api Sri Tanjung dari stasiun Lempuyangan tujuan Ketapang Banyuwangi, teman-teman. Wah, kirain Mutiara Timur yang menunggu Sri Tanjung datang, teman-teman. Ternyata Sri Tanjung terlebih dahulu yang datang di stasiun Sidoarjo. Kereta api Mutiara Timur Fakultatif jadwalnya berhenti di sini cuma 4 menit aja, dimulai jam 14.08 sampai 14.12. Nah, mari kita review toilet di eksekutif Mutiara Timur Fakultatif. Ini eksekutif 1, kaca lebar. Toiletnya ada di setiap sisi depan dan belakang. Menggunakan dinding motif marmer seperti ini, menggunakan WC duduk, ada wastafel berfungsi dengan baik. Ada rak untuk penyimpanan barang, lampu hias, dan cermin, teman-teman. Dan di sini ada hand dryer. Oh, sayang banget dia berfungsi, teman-teman, mati. Nah, mari kita lihat toilet di eksekutif 2. Eksekutif 2 ini eksekutif 48 tempat duduk, teman-teman. Masih sama, toilet ada di depan dan belakang. Tapi ini toiletnya lebih luas, teman-teman. Tuh. Lebih luas toiletnya dan lebih mewah juga, cuy. Dindingnya mewah, motif marmer gini, ada cantolan 2 biji. Ada motif-motif kayak batik gitu, menggunakan WC duduk. Cermin yang luas, 2 sisi menyiku, gokil. Oh, nah ini ada lampunya nih, bisa disentuh, nyala cuy. Keren banget, mewah nih. Eksekutif 48 penduduk. Di sini ada wastafel berfungsi dengan baik, ada sabun, dan bedanya di sini nggak ada hand dryer ya. Berbeda di eksekutif 1 tadi, ada hand dryer tapi nggak berfungsi. Stasiun Surabaya Gubeng. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke, pada pukul 14.38 tepat waktu kereta api Mutiara Timur Fakultatif telah tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Nah, ini dia Mutiara Timur telah tiba jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng. Lokomotif merah cuy. Kita abadikan sebelum perawatan ya. CC 018346 di Poinduk Jember dengan nomor lama CC 01-125R. CC01 buatan tahun 1983 nomor urut 46. Nah, lokomotif ini merupakan mutasian dari Dipo Kertapati Palembang, teman-teman. Dan dimutasi ke Dipo Jember. Nah, ini dia. Mantap, dengan livery masih bawaan Sumatera dan aksesoris lainnya masih bawaan Sumatera, teman-teman, macam port multiple unit, lampu semboyan dan lain sebagainya.
Dan yang ada di jalur 5 ada kereta api Logawa dari stasiun Purwokerto tujuan Ketapang. Logawa berhenti di sini lumayan lama teman-teman, karena terjadi pemutaran lokomotif ke stasiun Sidotopo. Dan dari arah utara masuk lokomotif Logawa. Nah itu dia. Loh, kok tumben ngotak ya? Logawa biasanya ditarik 203 teman-teman, tapi ini kok tumben 201. Jadi rutenya memutar teman-teman dari Surabaya Gubeng, Sidotopo, Surabaya Kota, dan ke Surabaya Gubeng. Nah itu dia. Masuk jalur 1 stasiun Surabaya Gubeng. Oke, diberangkat. Rangkaian Mutiara Timur fakultatif berangkat Surabaya Gubeng ke Surabaya Kota untuk istirahat guys. Dan klaksonnya masih bawaan Sumatera ya, klakson Baung, gokil. Wah. Kita lihat rangkaiannya ya. Eksekutif 1 kaca lebar, eksekutif 2 kaca pesawat 48 tempat duduk, eksekutif 3 kaca lebar lagi, eksekutif 4 kaca lebar. Wow, banyak kaca lebar itu. Oh, aku lupa ke kereta makan. Waduh. Eksekutif 5 kaca lebar, eksekutif 6 kaca pesawat 48 tempat duduk, eksekutif 7 48 tempat duduk kaca pesawat. Oke teman-teman, kereta api Mutiara Timur fakultatif udah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng ke stasiun Surabaya Kota untuk istirahat. Nah, rangkaian Mutiara Timur fakultatif tersebut akan berangkat lagi ke Ketapang Banyuwangi dengan keberangkatan dari Surabaya Gubeng jam 21.50. Jadi istirahat di sini lumayan lama teman-teman. Mulai jam 3 sampai jam setengah 10 malam. Nah, pada video kali ini aku masih lanjut teman-teman. Rencananya nanti malam aku bakal naik kereta api Mutiara Timur fakultatif ini lagi dari Surabaya Gubeng ke Probolinggo. Mumpung lokomotifnya merah dan di Surabaya ini aku ada acara teman-teman. Acara yang aku maksud adalah nonton JKT48 teman-teman. Mau nonton teater sementara di gedung Cak Durasim Surabaya. Teaternya sih dimulai jam 7 malam sampai paling cepat jam 9 malam dan paling lambat jam 10 malam. Nah, sedangkan rencana aku bakal balik ke Probolinggo naik Mutiara Timur fakultatif dengan keberangkatan jam 21.50. Ya, semoga saja masih keburu ya.
pada pukul 21.25, teater sementara JKT48 udah selesai. Dan aku langsung OTW ke stasiun Surabaya Gubeng. Agak mepet sih. BTW, saat itu aku masih belum beli tiket teman-teman. Karena tadi masih bimbang antara keburu atau tidak. Dan pas di posisi sekarang ini, udah gak bisa beli tiket di aplikasi online karena terlalu mepet. Dan mau gak mau, aku harus beli tiket langsung di loket stasiun. Oke teman-teman, alhamdulillah keburu ya. Barusan aku beli tiket di loket, dadakan banget. Mutiara Timur Fakultatif, Surabaya Gubeng jam 21.50 tujuan Probolinggo. Ini aku pakai tarif khusus, harganya 55.000 eksekutif. Nah, mengapa aku tidak beli dari tadi dan tidak beli di K-Akses? Karena takut tidak tentu ya acaranya selesai jam berapa. Jadi makanya acara selesai aku langsung ke Surabaya Gubeng teman-teman. Dan ternyata untuk pesen tiket di K-Akses udah gak bisa karena terlalu mepet. Sehingga tadi aku baru bisa mesen di loket teman-teman. Untung aja keburu nih. Langsung aja kita masuk pakai face recognition. Jalur 6 Belambangan. Mutim masuk jalur 1. Jalur 6 Belambangan Express dari Ketapang tujuan Pasar Senen. Mutiara Timur. Tumpen ya Mutiara Timur jalur 1 guys. Belambangan ini telat kok ya. Mutiara Timur masuk jalur 1 stasiun lama, Gubeng Lama. Dan lokomotifnya pakai loko merah, guys. Nah, kali ini aku naik di eksekutif 5. Eksekutif 5 sebenarnya ada di sana, guys. Tapi di sini aku mau lihat lokomotifnya dulu untuk memastikan ke teman-teman sekalian. Nah, itu dia logonya, guys, loko merah. Tapi sayang banget di depan eksekutif 1 ini ada pembangkit dan lokomotifnya sendiri nggak dapat peron sih, cuma gelap, guys. Logonya gelap, nggak dapat lampu. Oke lah, sekarang jam 21.42, 8 menit lagi Mutiara Timur Fakultatif berangkat. Aku naik di eksekutif 5, guys. Tadi mesen di loket, sedapatnya aja. Gak request kursi aku, guys, karena saking buru-burunya nih, takut gak keburu, takut tiketnya gak bisa kebeli. Oke, kita lewat dalam aja yuk, sekalian lihat kereta makannya ya. Lumayan rame. Nah, ini kereta makannya 9601 K3. Keren cuy. Ada pantry menjual makanan minum. Musola luas. Gokil. Eksekutif 4 kaca lebar. A10229 tahun 2002. Ramai juga ya. Oke, di belakang eksekutif 5. Eksekutif 5 kaca lebar A109.502 tahun 95. Wah, mantap sekali. Dapat full kaca lebar lagi, guys. Oke, pada pukul 21.50 tepat waktu kereta api Mutiara Timur Fakultatif diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Perjalanan kali ini dari Surabaya Gubeng ke Probolinggo ditempuh selama 1 jam 56 menit dengan pemberhentian di stasiun Sidoarjo, Porong, Bangil, Pasuruan, dan tiba di stasiun Probolinggo jam 23.46. Nah, selepas Surabaya Gubeng, lampu di dalam kereta langsung dijadikan mode malam, teman-teman. Lampu tengah dimatikan dan menyisakan lampu pinggir yang berwarna kuning. Jadi terlihat lebih redup dan nyaman buat tidur. Saat ini kereta api Mutiara Timur Fakultatif melintas langsung stasiun Wonokromo. Perjalanan kali ini pemberhentiannya lebih banyak, teman-teman. Karena nantinya kereta api Mutiara Timur Fakultatif berhenti stasiun Porong, stasiun kecil, untuk menunggu bersilang dengan kereta api komuter lain Supas. Wah, unik juga nih, kereta api kelas eksekutif kalah silang dengan kereta api lokal.
Oke, pada pukul 22.05 di sini kereta api Mutiara Timur Fakultatif berhenti luar biasa BLB di stasiun Waru, teman-teman. Wah, ini harusnya kita melintas langsung di Waru dan bersilang dengan kereta api Doho. Ini Dohonya belum masuk, teman-teman. Dan Mutiara Timur Fakultatif ini di BLB kan berhenti luar biasa di stasiun Waru. Wow. Dari Doho dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Kota. Dohonya baru persiapan masuk, guys. Wah, kereta full eksekutif ngalah nih. Dan itu dia perlintasan yang ada di sana mulai ditutup, persiapan masuk kereta api Doho. Dan BTW, ini rangkaian yang sama, teman-teman, yang tadi aku naik dari Probolinggo ke Surabaya. Kali ini aku naik di eksekutif 5 kaca lebar. Kita lihat ya. Eksekutif 5 bernomor K1095502 dibentuk K3 Ketapang, merupakan eksekutif tahun 1995. Mulai dinas 20 Juli 1995. Dan kalau aku lihat kereta eksekutif 5 yang aku naik ini bersih, guys, kinclong. Kayaknya baru aja PA ini. Baru aja fresh PA dari Balai Asa Surabaya Gubeng. Soalnya dalamnya kinclong bersih, interiornya juga kinclong, guys. Masih bau cat nih. Gokil. Wow, Loko Bader. Dono 18307, Dono 145 SDT. Loko Bader, cuy. Bisa-bisanya ketemu. Ini dia kereta api Doho masuk stasiun Waru, berhenti normal, guys. Yang nggak normal ini Mutiara Timur nih, BLB. Waduh, ini yang berangkat dulu kok Doho dulu, guys. Pengumumannya Doho dulu yang berangkat. Gokil, ini Mutiara Timur ngalah banget dong. Oh, Mutiara Timur dulu. Jam 22.10 berangkat stasiun Waru. Kita terlambat 5 menit, guys. Harusnya kita melintas langsung Waru jam 22.05. Dan ini Doho juga berangkatnya barengan nih. Dan perjalanan kali ini memang banyak silangan ya, guys. Nanti kalau sesuai jadwal kita bakal kalah silang dengan Supas di stasiun Porong. Kita berhenti Porong nanti, guys. Oke, pada pukul 22.34 terlambat 2 menit, kereta api Mutiara Timur Fakultatif berhenti stasiun Porong. Di sini berhenti normal ya, teman-teman. Memang jadwalnya berhenti di sini untuk tunggu silang dengan kereta api komuter lain Supas. Wah, ini unik juga, teman-teman. Kereta api kelas full eksekutif mengalah dengan komuter lain Supas. BTW, Supas yang akan lewat sebentar lagi merupakan kereta api Supas Pro yang diperpanjang rutenya sampai stasiun Probolinggo, teman-teman. Dan itu gak berhenti. Wah, iya ya, baru ingat aku. Supas Pro itu gak berhenti di stasiun Porong, teman-teman, yang berangkat malam dari Probolinggo. Wah, ini jadwalnya aneh sih. Yang berhenti malah Mutiara Timur. Silakan berjalan langsung kereta api komuter lain Supas. Hati-hati jalur 1. Tuh kan, melintas langsung, cuy. Mutiara Timur kalah. Ini unik juga momennya ini, guys. Gokil. Komuter lain Supas Pro melintas langsung stasiun Porong. Ngebut juga ya. Oke, pada pukul 22.45 terlambat 7 menit, kereta api Mutiara Timur Fakultatif diberangkatkan dari stasiun Porong setelah bersilang dengan kereta api komuter lain Supas Pro. Nah, BTW, kereta api komuter lain Supas Pro yang nggak berhenti stasiun Porong cuma perjalanan paling pagi dan perjalanan paling malam aja. Perjalanan paling pagi dari Surabaya ke Probolinggo dan perjalanan malam dari Probolinggo ke Surabaya. Itu nggak berhenti stasiun Porong. Nah, setelah stasiun Porong, pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Bangil. Di stasiun Bangil kita akan bersilang dengan kereta api Probowangi.
then to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Oke, pada pukul 22.57 terlambat 5 menit, kereta api Mutiara Timur Fakultatif telah tiba di stasiun Bangil. Dan di sini kita bersilang dengan kereta api Probowangi dari stasiun Ketapang tujuan Surabaya Gubeng. Ternyata Probowangi udah masuk stasiun Bangil, teman-teman. Kita udah ditunggu Probowangi. Pada pukul 23.00 terlambat 2 menit, Mutiara Timur Fakultatif berangkat stasiun Bangil berbarengan dengan berangkatnya Probowangi. Oke, pada pukul 23.16 terlambat 3 menit, kereta api Mutiara Timur Fakultatif telah tiba di stasiun Pasuruan. Dan mari kita review toilet di kereta eksekutif 5 K10952 di Bandung Ketapang. Nah, ini toiletnya ada 2 di masing-masing sisi, depan dan belakang. Saat ini aku berada di belakang, teman-teman. Yang belakang ini toiletnya lebih luas dan bordes lebih luas. Kalau yang di depan itu toiletnya lebih sempit dan bordesnya standar, teman-teman. Kalau yang di sini yang belakang bordes luas dan pintunya agak ke samping. Dan seperti ini toiletnya, kita masuk aja ya. Nah, keren cuy. Dinding toiletnya bermotif kayu. Lalu di sini menggunakan WC duduk, ada wastafel berfungsi dengan baik, ada sabun, tisu, dan cermin. Toiletnya lumayan luas dan bersih, teman-teman. Ini keretanya fresh PA, ini masih bersih dan masih wangi juga. Oke, sekarang jam 23.18 terlambat 3 menit berangkat stasiun Pasuruan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Probolinggo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Probolinggo, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Oke, pada pukul 23.44 awal 2 menit, kereta api Mutiara Timur Fakultatif telah tiba di stasiun Probolinggo, tujuanku. Nah, harusnya di sini kita bersilang dengan kereta api Ijen Express. Tapi di sini Ijen Expressnya masih belum masuk, teman-teman. Kita sekalian nunggu ya. Kereta api Mutiara Timur Fakultatif masuk jalur 2. Nah, harusnya Ijen Express dulu yang masuk, teman-teman. Tapi ini entah kayaknya Ijen Expressnya terlambat, yang masuk terlebih dahulu adalah Mutiara Timur Fakultatif. Kereta api Ijen Express sudah kelihatan tuh persiapan masuk. Dan ini lokomotif Mutiara Timur Fakultatif. Dan kayaknya gangguan klakson ya. Ada petugas yang naik ke atas, teman-teman. Kenapa ini lokomotif merah nih? Oke, ini dia Ijen Express masuk jalur 1. Kita lihat, kita saksikan. Lokomotifnya Dono 18319 di PNU Jember. Ijen Express dari stasiun Ketapang tujuan Malang, kelas eksekutif stainless dan ekonomi modifikasi new generation. Nah, ini eksekutifnya cuma membawa 2. Lalu di belakangnya ada kereta makan pembangkit. Dan ini ekonomi modif new generation membawa 4 kereta. Nah, ini dia kereta api Ijen Express jalur 1 dan jalur 2 kereta api Mutiara Timur. Lokomotif merah. Dan kayaknya ini gangguan lampu, guys. Tadi kan saat berangkat lampunya yang hidup cuma 1 ya, dan ini gangguan, mencoba diperbaiki. Soalnya ini kan perjalanan malam, teman-teman. Oke, teman-teman, ini perbaikannya udah selesai, lampunya udah nyala semua, yuk. Yang atas. Kali ini persiapan berangkat. Yang berangkat dulu Ijen Express, teman-teman. Nah, itu dia Ijen Express sudah berangkat stasiun Probolinggo.
Oke teman-teman, kereta api Mutiara Timur udah diberangkatkan dari stasiun Probolinggo ke tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi. Dan untuk video kali ini saya akhiri di sini ya. Dimulai tadi siang naik kereta api Mutiara Timur fakultatif dari Probolinggo ke Surabaya, ditarik lokomotif merah. Kemudian malamnya aku balik lagi di kereta yang sama Mutiara Timur fakultatif teman-teman. Oke sekian, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.